semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini? Tentunya adik-adik semuanya sudah dalam keadaan apa? Sukacita, semangat, dan sehat luar biasa. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita awali dengan apa? Berdoa. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dalam ibadah kami ini, Tuhan boleh hadir memberkati kami semua. Kami mau serahkan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Yesus yang pimpin kami dan yang berkati kami semua. Biarlah kami boleh memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami Tuhan benar-benar sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami semua anak-anak Victory Kids boleh bersama-sama menikmati sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang senang hari ini? Siapa yang bersuka cita? Iya, puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang senang hari ini, maka kita harus memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Ya, di rumah kita anggap itu adalah di rumah Tuhan ya. Ya, mari kita bersama-sama saat ini menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk. Setiap hati kita ya berjalan senang bersama Tuhan Yesus. Saya percaya adik-adik semua tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita ada dalam rumah Tuhan untuk puji nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Ayo cepatlah.
Ya, oke adik-adik, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kita yang sudah kita naikkan barusan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Haleluya. Semua dalam sikap bernyanyi dan dalam hadirat Tuhan, semua memuji Tuhan karena sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang haleluya Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, agar hati, jiwa, pikiran kita tertuju hanya untuk firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita naikkan doa kita saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah bersorak-sorai, menari-nari, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah yang bisa kami berikan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Kami sudah menyenangkan Engkau lewat suara kami, lewat tarian kami. Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan saat ini oleh adik-adik kami yang ada di rumah. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan agar kami selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, karena kami tahu anak-anakmu di rumah tahu rencana Allah yang terbaik bagi adik-adik kami di rumah.
Sertai Tuhan adik-adik kami di rumah yang di saat mereka mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Engkau beri hikmat bagi adik-adik kami, agar adik-adik kami boleh penuh dengan hikmat yang daripada Allah, sukacita, damai sejahtera yang daripada surga turun atas adik-adik kami. Begitu juga orang tua yang mendampingi Tuhan, berikan hikmat juga agar setiap apa yang didengar, yang didengarkan adik-adik kami, boleh orang tua menjelaskan dengan penuh kasih, penuh dengan urapan yang daripada Allah. Berkatilah Tuhan Yesus adik-adik kami, agar adik-adik kami boleh menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Iya, dan Tante minta semuanya duduk diam dan dengarkan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tante beri judul yaitu Yesus menghormati rumah Allah. Dan nas Alkitabnya tertulis di Matius 21 ayat 13, Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan juga Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Nah adik-adik, kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang gereja. Nah adik-adik masih ingat enggak? Iya pasti masih ingat. Gereja itu bukan cuma bangunan, tetapi jemaat yang ada di dalamnya. Itulah yang disebut gereja. Jadi bukan cuma bangunannya aja. Tetapi saat hari ini kita akan membahas tentang bangunannya, yaitu tempat ibadahnya. Nah adik-adik, hal ini sangat penting karena apa? Tempat ibadah atau yang kita sebut gereja, atau yang biasa di Alkitab dikatakan bait Allah, itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh itu mah cuma gereja, tidak apa-apa. Nggak boleh kayak itu. Karena apa? Bangunan ini sudah dikhususkan untuk tempat orang-orang memuji Tuhan dan juga berdoa, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga tempat untuk belajar mengenal Allah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat menghormati bait Allah. Karena apa? Tuhan Yesus ini sangat suka pergi ke bait Allah. Sejak dia umur 12 tahun, dia sudah dibawa ke bait Allah. Dan Tuhan Yesus sangat senang di sana. Dia bisa bertemu dengan orang-orang, dan dia sangat suka membahas atau berbicara tentang Allah. Makanya Tuhan Yesus juga sangat menghormati bait Allah ini. Nah adik-adik, pada zaman dulu orang-orang Yahudi sangat memuliakan yang namanya Paskah. Kalau ada kegiatan Paskah yang setiap tahun, mereka itu sangat antusias untuk melakukan perayaan Paskah ini. Karena apa? Mereka diingatkan pada saat mereka dibebaskan dari perbudakan, yaitu dari Mesir. Pada saat tunda ke-10, di mana anak-anak sulung Mesir semuanya meninggal, tetapi anak sulung bangsa Israel semuanya diselamatkan. Karena apa? Tanda darah yang darah domba
Dan pada saat malam itulah disebut Paskah bagi mereka, yaitu mereka lepas dari perbudakan. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi akan berkumpul dari semua negeri datang ke Yerusalem, yaitu tempat bait Allah. Dari segala penjuru mereka akan berkumpul di sana untuk merayakan Paskah ini. Nah, di sana mereka itu akan memberikan hewan persembahan bagi Allah. Ada yang berupa burung merpati, ada yang berupa sapi, domba, pokoknya hewan-hewan yang mereka pelihara yang terbaik akan diberikan kepada Allah sebagai persembahan mereka. Nah, tentu orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, yang di sekitar bait Allah itu berpikir, orang-orang dari segala penjuru akan datang ke sini. Lalu mereka berpikir, baiklah, kita akan menjual hewan-hewan yang akan dibuat menjadi persembahan, atau kita akan menyediakan uang-uang yang bisa ditukarkan. Karena apa? Mereka kan dari luar wilayah kita, uang mereka dengan uang kita berbeda. Jadi kalau mereka mau memakai uang mereka harus ditukar dulu biar uang mereka itu berlaku di tempat itu. Nah, secara umum adik-adik, hal ini bagus. Karena apa? Orang yang dari luar sana tidak repot lagi. Mereka harus membawa hewan persembahan mereka. Hewan bakaran mereka nggak usah lagi jauh-jauh dari kampungnya. Jadi di sana sudah tersedia semua. Dan juga uang mereka tidak kerepotan lagi. Misalnya kalau mereka mempergunakan uangnya, mereka tidak kerepotan lagi karena sudah tersedia di sana tempat untuk menukar uang. Misalnya kalau di sini di bank bisa ditukar uangnya. Nah, secara umum itu sangat bagus. Tetapi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dia juga pengen pergi ke bait Allah. Setelah perkawinan di Kana, dia berjalan, dia pulang ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem sama murid-muridnya. Saat dia berjalan, ternyata adik-adik, setelah sampai dia di bait Allah, dia begitu kaget. Apa yang terjadi ya adik-adik kira-kira? Ternyata adik-adik, halaman bait Allah itu sudah berubah seperti pasar. Kira-kira pasar apa ya? Iya, berubah menjadi pasar hewan. Orang-orang yang berjualan, yang awalnya itu untuk menjual hewan korban buat orang-orang pendatang, mereka melakukannya di halaman bait Allah. Dan juga meja-meja tempat penukaran uang juga tersedia di sana. Bahkan sangkar-sangkar burung juga banyak di sana. Nah, bayangkan adik-adik, kalau suatu tempat berubah menjadi pasar, apalagi yang diperjualbelikan itu adalah hewan. Pasti bau dari kotorannya itu pasti sangat bau. Dan juga orang-orang akan berteriak-teriak menawarkan barang mereka kepada orang-orang yang datang ke sana. Akhirnya apa? Tempat itu menjadi berantakan dan kelihatan menjadi sembraut. Akhirnya apa? Hal itu pasti mengganggu orang-orang yang beribadah. Karena apa? Suara-suara mereka juga mengganggu. Namanya juga pasar. Ayo beli.
Karena apa? Tukang copet juga pasti ada di sana. Bahkan orang-orang juga menawarkan barang-barang mereka atau hewan mereka melebihi dari harga. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus melihat itu, dia begitu marah. Lalu dia mengambil tali, dia mengikatnya ke suatu batang kayu, lalu mengusir orang-orang semua. Dia menuntut balikan meja-meja. Pergi kalian semua dari sini. Pergi kalian semua. Kenapa bait Allah ini kalian jadikan menjadi pasar? Kenapa bait Allah ini kalian jadikan menjadi tempat penyamun? Tuhan Yesusnya marah sekali. Ditunggang balikan semua, meja-meja penukaran uang, baru burung-burung semuanya ditunggang balikan, diusir semua orang-orang itu. Tuhan Yesus berkata bahwa bait Allah itu harus menjadi tempat untuk berdoa, bukan menjadi pasar. Setelah semuanya bersih, Tuhan Yesus mengusir semua orang-orang itu. Tuhan Yesus itu sangat kecewa. Kenapa tempat ibadah dijadikan jadi pasar? Yang tujuan utama adalah untuk memuliakan Allah, dijadikan menjadi tempat mencari keuntungan. Bahkan halamannya itu kotor dengan kotoran-kotoran hewan-hewan yang diperjualbelikan. Tuhan Yesus sangat kecewa. Akhirnya dia mengusir semua orang-orang itu. Dia begitu marah. Nah, begitu juga kita adik-adik. Sebagaimana Tuhan Yesus sangat menghormati bait Allah, kita juga diajak untuk menghormati bait Allah. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, kalau kita beribadah, kalau kita ngobrol, mungkin ada teman kita di samping, begini loh, padahal di depan sudah firman Tuhan, atau sudah memuji Tuhan, atau sudah berdoa, tapi kita asik ngobrol di belakang. No. Orang tua kita kadang menegur kita ya, masih ingat, pasti adik-adik ya, pasti ingat. Orang tua kita kadang berkata, diam, tidak boleh berisik. Ini tempat ibadah. Orang-orang lagi beribadah, orang-orang lagi berdoa, orang-orang lagi memuji Tuhan. Kadang orang tua kita mengatakan seperti itu. Itu karena apa? Orang tua kita itu juga tahu bahwa mereka meneladani apa yang diberikan Yesus Kristus supaya menghormati bait Allah. Jadi saat kita beribadah atau pergi ke tempat ibadah, kita jangan membuat keributan atau membuang sampah sembarangan seperti orang-orang yang tadi yang berjual beli di depan bait Allah. Ribut semua. Hayo, pasti itu mengganggu. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Jangan membuang sampah sembarangan. Misalkan kita makan permen, kantongin aja bekasnya, nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru dibuang. Itu adalah contoh kita menghormati bait Allah, atau yang sekarang kita sering sebut sebagai gereja. Nah, adik-adik, seperti ayat hafalan kita pada saat pagi hari ini yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 13 berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Ulang sekali lagi ya. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Nah, begitu adik-adik ya. Saat kita beribadah,
atau pergi ke gereja, kita siapkan hati kita, kita pakai baju kita yang bagus, yang rapi, yang bersih, dan saat kita beribadah, kita menghormati Allah, kita menghormati orang-orang yang di sekitar kita, supaya kita boleh menerima berkat yang luar biasa dari Allah saat kita juga menghormati atau menyayangi gereja kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ingat ya, kalau nanti ibadah kita sudah tatap muka, jadi tidak boleh lagi sembarangan lari-lari kemana-mana, teriak-teriak kemana-mana, atau buang sampah bekas makannya di mana-mana, atau saat ibadah ngobrol. Gak boleh, ingat ya adik-adik. Puji Tuhan. Dan demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Kita tutup mata kita minta Tuhan supaya Dia senantiasa mengingatkan kita atas firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana cara kami Tuhan untuk menghormati rumah-Mu Tuhan, sebagaimana tempat kami untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka Tuhan memberikan hidup mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka dipimpin oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Allah. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.